Selamat malam. Yang mulia Bapak Uskup, Keuskupan Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Yang kami hormati para romo staf kuria, para romo paroki, dan romo vikaris, para suster, serta segenap umat beriman dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mewakili pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki BMV Katedral Bogor masa bakti 2019-2021 menyampaikan sepatah dua kata dalam kesempatan yang baik ini. Puji Tuhan, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa atas berkat dan kebaikannya, kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat hadir dan bersuka cita di tempat ini, di tengah situasi pandemi yang masih membayang-bayangi kita semua. Dalam momentum perayaan Semarak 125 tahun Gereja BMV Katedral Bogor ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya para pengurus DPP dan DKP periode 2022-2024, untuk menjadikan momen bersejarah gereja ini sebagai pedoman untuk menatap masa depan gereja kita yang pasti akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Momen acara kita hari ini bukanlah sekedar perayaan sukacita atas pencapaian usia gereja BMV yang kita cintai, juga bukan sekedar gebiar semarak sukacita kita semua. Momentum ini harus dimaknai sebagai batu pijakan baru bagi kita untuk melihat tantangan-tantangan baru ke depan. Di balik seluruh gebiar sukacita dan semarak acara 125 tahun ini, sebetulnya ada agenda besar dari Dewan Pastoral Paroki untuk tetap menjalankan program kerja paroki yang tentunya ingin melibatkan seluruh umat di paroki. Selama masa pandemi ini berlangsung, sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020 yang lalu, praktis semua program kerja DPP terhenti, kecuali bidang komunikasi dan pelayanan sosial yang terus dan harus tetap berjalan dalam keadaan seminim apapun dan dalam keadaan berbagai keterbatasan. Situasi pandemi memang sempat membuat kita seakan-akan tidur dan menyerah pada keadaan, khususnya pada tahun 2020 yang lalu, di mana ini membuat gereja kita seakan-akan pasrah pada keadaan saat itu. Situasi ini tentu saja tidak dapat terus dibiarkan, karena kehidupan gereja tidak boleh terhenti dalam situasi apapun. Semangat umat yang tampak mulai menurun, baik dari peribadatan dan berkarya di dalam gereja, sempat juga mencemaskan kita semua. Semua ini akhirnya menjadikan kami semua, DPP dan DKP, untuk berbuat sesuatu agar roda kehidupan menggereja bisa kembali bergerak, walaupun masih sangat terbatas. Mulai dari upaya membuka peribadatan tatap muka dan beberapa gerakan pelayanan sosial yang sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali, menjelang pada akhir tahun 2020 yang lalu. Sampai menjelang pertengahan tahun 2021, program kerja DPP dan DKP yang sudah direncanakan sejak awal, pada akhirnya juga tidak dapat berjalan karena keadaan pandemi yang semakin menjadi-jadi, khususnya di pertengahan tahun 2021 ini. Untuk mengadakan berbagai kegiatan dengan tatap muka seperti biasa dilakukan DPP setiap tahun, jelas sangat sulit untuk dapat terlaksana seperti masa-masa sebelum pandemi. Puji Tuhan, sekelompok orang muda Katolik paroki kita yang berkarya melalui bidang Komsos Paroki yang banyak menimba pengalaman di bidang komunikasi berbasis teknologi informasi, telah mampu menunjukkan perannya yang sangat kita rasakan dalam menggerakkan umat di paroki kita ini. Mereka telah memberikan perhatian besar kepada gereja, termasuk mengkolaborasikan momentum peringatan 125 tahun Gereja Katedral ini dengan program-program kerja DPP yang mendapat dukungan penuh dari Dewan Paroki dan khususnya dari pastor paroki. Melalui momentum inilah program kerja paroki dapat terwujud dengan serangkaian kegiatan sejak bulan Juli lalu sampai pada hari ini. Acara Semarak 125 tahun ini semakin lengkap dirasakan karena juga bertepatan dengan masa penggantian pengurus DPP dan DKP paroki yang berakhir di penghujung tahun 2021 ini. Dan hari ini serah terima tugas dan pekerjaan juga telah dilakukan pada salah satu agenda acara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mewakili segenap pengurus DPP dan DKP periode masa bakti 2019-2021 yang telah purna bakti ingin mengucapkan profisiat kepada pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki periode 2022-2024 yang telah dilantik pada tanggal 8 Desember yang lalu.
Kami berharap pengurus DPP dan DKP periode 2022 dan 2024 ini dapat melanjutkan seluruh program kerja paroki yang masih menjadi PR bersama. Tentunya juga merencanakan program-program kerja baru lain yang sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan cita-cita gereja kita. Kami para pengurus periode-periode sebelumnya tetap akan membantu mendampingi Anda semua kapanpun jika dibutuhkan. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada segenap pengurus DPP, DKP, periode 2019-2021 atas kerjasama yang baik selama ini, dan berharap agar semangat pelayanan kita yang sudah purna bakti tidak menjadi kendor dan mati. Saya sebagai bagian dari pengurus yang masuk dalam kelompok purna bakti ingin tetap mengajak Bapak Ibu dan juga masuk di dalam kelompok purna bakti ini untuk tetap semangat melayani Tuhan dengan berbagai bentuk dan cara pelayanan kita masing-masing. Jangan ada kata selesai dalam tugas pelayanan kita di gereja. Kita harus tetap aktif berkarya dan memberikan dukungan dalam semua kegiatan Dewan Paroki sesuai dengan kapasitas dan kedudukan kita sebagai umat awam. Kepengurusan dalam DPP dan DKP hanya simbol estafet dari tanggung jawab seluruh anggota gereja yang dipercayakan kepada kita semua, para pengurus di periode kapanpun. Gereja ingin kita berjalan bersama-sama menuju kepada keselamatan. Saya mencatat pesan dari Monsinyur Paskalis seperti disampaikan dalam homili tanggal 8 Desember 2021 yang lalu di Gereja Katedral. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat baik kepada kita untuk mencontoh figur Bapak Suci Paus Fransiskus di usianya yang sudah di atas 80 tahun, masih tetap berkarya memimpin, memikirkan, dan mengembalakan domba-dombanya menuju jalan keselamatan. Itulah sebabnya saya sampaikan tadi bahwa dalam tugas pelayanan kita tidak boleh mengenal istilah selesai. Dalam kesempatan ini kami pengurus DPP dan DKP periode 2019-2021 dengan tulus dan rendah hati ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, tindakan dan sikap serta kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan Romo, Bapak, dan Ibu selama kami menjalankan tugas di periode kami. Banyak hal belum dapat kami wujudkan selama kami menjalankan tugas dalam masa kepengurusan kami, tetapi karena keadaan yang tidak mendukung maupun karena berbagai kondisi yang kami hadapi. Bapak Uskup, para Romo, Bapak Ibu, serta hadirin sekalian, hari ini secara khusus kami ingin menyapa para orang muda Katolik yang hadir, terutama yang hadir di tempat ini. Saya melihat begitu banyak adik-adik OMK kita yang secara nyata telah menunjukkan kemampuan dan komitmennya yang sangat besar untuk mengambil peran dalam upaya menghidupkan gereja kita. Seluruh acara hari ini sepenuhnya dipersiapkan dan ditangani oleh mereka. Kita semua berharap hal ini tidak berhenti sampai pada acara ini selesai. Teruslah menjadi pilar-pilar baru bagi gereja kita tercinta ini, dan Anda semua adalah gereja masa depan. Gunakanlah waktu dan pelayanan Anda semua dengan sebaik-baiknya. Arahkan misi hidup Anda juga untuk kepentingan gereja kita di tengah arus perubahan dunia yang begitu besar. Profisiat untuk Anda semua. Terima kasih untuk persembahan spektakuler ini. Akhir kata kami sampaikan selamat bekerja, selamat berkarya bagi seluruh pengurus DPP dan DKP periode 2022-2024, juga kepada segenap OMK. Persiapkanlah diri Anda untuk menjadi generasi penerus gereja. Jangan takut untuk mengambil peran lebih besar untuk berkarya di ladang Tuhan. Sekian sambutan kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Tuhan memberkati kita semua.